Selamat Shalom, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan dalam ibadah PWMI hari ini, Makaroni. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berharap hidup kita boleh menjadi berkat ketika kita boleh menghasilkan buah-buah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam kasih, hidup dalam kemurahan, hidup dalam kebaikan, dan berbagai buah-buah yang lainnya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami ibu-ibu PWMI, kami mau dilawat oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami, meyakinkan kami untuk boleh senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu boleh menyatakan isi hati Tuhan, khususnya kepada semua ibu-ibu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu bagian nats firman Tuhan yang pada saat ini kita akan renungkan bersama diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kitab Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang pada sore hari ini kita akan renungkan, yaitu iman yang menghasilkan buah. Iman yang menghasilkan buah. Ibu-ibu yang terkasih, berbicara tentang iman, berbicara tentang keyakinan dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Ibu-ibu, kalau dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi berbicara tentang iman, berbicara tentang keyakinan. Kita yakin dan percaya kepada Allah. Kita yakin dan percaya kepada Yesus, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita katakan aku percaya kepada Tuhan, aku yakin kepada Tuhan. Ketika kita katakan kita yakin, maka dalam kehidupan kita juga akan meneladani, kita juga akan mempraktekkan setiap tindakan, setiap perkataan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah wujud atau bentuk kalau kita meyakini Tuhan, kita mau menjadi sama seperti Tuhan, kita mau menjadi sama seperti Kristus dalam perkataan, dalam perbuatan. Makanya target orang yang hidup dan yang percaya kepada Tuhan adalah menjadi serupa seperti Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pertanyaannya, apakah aku sudah benar-benar percaya kepada Tuhan? Dilihat dari apa, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus?
dilihat dari hidup kita, dilihat dari perkataan kita, dilihat dari tindakan kita. Karakter hidup kita akan menggambarkan siapa kita. Apakah kita adalah orang-orang yang benar percaya kepada Tuhan, atau sebaliknya kita hanya mengaku percaya tetapi sebenarnya kita tidak hidup di dalam Tuhan. Jadi iman seseorang itu akan dilihat dari buah, dari perkataan, dari kehidupan, dari tindakan yang dinyatakan oleh seseorang. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini melalui firman Tuhan kita disapa dengan satu perumpamaan. Ketika dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat gambaran ini, dikatakan bahwa Yesus adalah pokok. Dan setiap orang yang percaya adalah rantingnya, cabangnya yang tinggal, yang melekat pada pokok. Karena ranting yang melekat pada pokoklah yang akan menghasilkan buah. Jadi ketika kita sudah percaya, ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan, maka sebenarnya kita sudah melekat pada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sudah melekat pada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita mampu menghasilkan buah. Kita mampu menghasilkan buah yang baik. Dan itu nyata dalam kehidupan kita. Jadi simpelnya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan, maka hidup kita juga akan meneladani, maka sikap hidup kita juga akan meneladani seperti apa yang sudah dipraktekkan, apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Contohnya dalam hal apa, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Ya, contohnya pertama mungkin dalam hal mengampuni, dalam hal mengasihi. Sudahkah kita benar-benar mau mengasihi orang lain? Sudahkah kita benar-benar mau mengampuni orang lain? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau cek dan recheck kerohanian kita. Apakah aku benar-benar melekat pada Tuhan? Apakah aku benar-benar percaya kepada Tuhan? Karena berbicara tentang salah satu buah. Kalau yang lebih jelasnya sebenarnya kalau kita melihat Galatia. Boleh mungkin kita buka bersama Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Bagaimana kehidupan orang yang hidupnya sudah melekat kepada Tuhan, hidupnya dipimpin oleh Roh, maka buah yang dihasilkan itu adalah buah-buah Roh, yaitu ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini adalah karakter-karakter yang dihasilkan oleh setiap orang yang mengaku diri percaya kepada Tuhan. Jika karakter ini tidak ada di dalam diri kita, maka perlu dipertanyakan, apakah aku benar-benar orang yang sudah melekat kepada Tuhan, atau sebenarnya hanya ucapanku, hanya mulutku saja yang mengatakan aku percaya kepada Tuhan, tetapi hidupku tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sering sekali dalam amarah, kemudian ada kebencian, kemudian penguasaan diri. Bahkan orang sering katakan, namanya juga masih di dunia, gak bisalah aku menguasai diriku, gak bisalah aku mengampuni dia. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca tadi Yohanes, dikatakan bahwa setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Sebab di luar aku, katanya, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini mau mengatakan ketika kita tidak mampu mengasihi, ketika kita tidak mampu mengampuni, maka sebenarnya kita tidak hidup di dalam Tuhan. Pertanyaannya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita nggak mampu. Memang kita nggak akan mampu ketika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita perhatikan ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Siapa yang membersihkannya? Yaitu Tuhan.
supaya ia lebih banyak berbuah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan? Bahwa hanya di dalam Tuhanlah kita akan mampu melakukannya. Jadi kalau sampai saat ini kita nggak mampu mengasihi, kita nggak mau mengampuni, kita nggak mampu mengampuni, maka sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu mau dikatakan bahwa Tuhan belum melekat di dalam diri kita. Karena orang yang sudah melekat pada Tuhan, dia akan berbuah, dia akan berbuah lebat katanya. Dia akan mampu berbuah, dia akan mampu mengasihi, dia akan mampu mengampuni, dia akan mampu menguasai diri. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi perenungan bagi kita. Apakah aku benar-benar sudah hidup di dalam Tuhan? Karakter-karakter ini, buah-buah roh akan nyata di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana mungkin kesetiaan, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, kasih, sukacita, damai sejahtera bisa kita ciptakan dengan keberadaan kita pada saat ini? Itu hanya dimungkinkan ketika Tuhan ada di dalam diri kita. Kalau dunia secara logika enak saja, kita sudah disakiti, maka kalau bisa ukuran dunia lebih lagi dia disakiti. Tetapi firman Tuhan justru menyatakan sebaliknya, ada pengampunan, ada kasih. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini luar biasa ya. Iman yang menghasilkan buah. Iman yang menghasilkan buah ini menjadi perenungan kita pada saat ini. Setiap orang yang percaya, mengaku percaya diri kepada Tuhan, maka buahnya itu akan nyata di dalam kehidupan. Tadi ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada 9 buah roh yang dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kehadiran kita ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Apakah hidup kita sudah menjadi berkat? Sama seperti lagu pujian tadi ya. Mari menjadi berkat. Karena hidup ini hanya sementara. Kita mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau ayat yang ke-7 sampai 8, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini luar biasa ya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang tinggal, orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang menghasilkan buah di dalam Tuhan. Ada satu janji Tuhan yang diungkapkan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini adalah janji Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang mau benar-benar hidup di dalam Tuhan. Dan ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jika kamu berbuah, maka kamu adalah murid-muridku. Jadi jika kita tidak bisa menghasilkan buah, maka secara tidak langsung nats ini mau katakan kamu bukanlah murid-muridku. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, proses menjadi sama seperti Kristus, sama seperti karakter Kristus, memiliki kemurahan hati, memiliki kebaikan, yang memiliki damai sejahtera dan lain sebagainya, bukanlah hal yang mudah. Karena apa? Kedagingan kita juga sering membuat kita membuat kita tidak bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi hari ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan. Jadi kalau ada orang katakan aku belum bisa mengampuni, aku belum bisa mengasihi, aku nggak bisa menolong orang dan lain sebagainya. Hari ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan. Memang di luar Tuhan kamu nggak akan mampu melakukannya. Tetapi ketika engkau hidup di dalam Tuhan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Makanya itu tadi saya katakan kita mau cek dan recheck bagaimana sebenarnya, apakah aku benar-benar orang yang sudah beriman kepada Tuhan, orang yang sudah benar-benar percaya kepada Tuhan dalam hatiku, dalam hidupku, ataukah hanya sekedar dalam perkataanku. Sehingga muncullah istilah orang itu hanya Kristen KTP. Katanya kenapa? Ya cuman KTP-nya aja yang Kristen tapi hidupnya tidak Kristen. Orang yang hidup di dalam Tuhan maka hidupnya akan menjadi cerminan Kristus.
lewat kehidupannya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita berjuang, berproses menjadi orang Kristen yang bertumbuh, menjadi serupa seperti Kristus, menghasilkan buah, dan buah itu nyata, bisa dinikmati oleh setiap orang, bisa dinikmati oleh keluarga kita, bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita, bisa dirasakan oleh banyak orang, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, iman itu adalah sebuah proses untuk bertumbuh menjadi lebih baik, proses menjadi serupa seperti Kristus dalam hal perkataan, tindakan, perbuatan. Kita mau meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Mari ibu-ibu kita nyatakan buah-buah iman kita, buah-buah roh dalam kehidupan kita, sehingga janji Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kita dan nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini yang sudah boleh kami dengarkan. Biarlah kami boleh menjadi ibu-ibu yang senantiasa mengandalkan Tuhan, dan dalam kehidupan kami boleh menyatakan buah-buah roh dalam kehidupan kami. Kami boleh mengasihi, kami boleh memberikan damai sejahtera, kami boleh bersuka cita, kami boleh menguasai diri kami boleh menyatakan kebaikan, kesetiaan dan lain sebagainya Tuhan, yang boleh kami tunjukkan sebagai bentuk, sebagai wujud kami adalah murid-murid Kristus ketika kami boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami supaya hidup kami boleh menjadi berkat di kehidupan kami yang sementara ini. Hidup kami boleh memanfaatkan dengan baik, dengan hidup seturut kehendak Tuhan. Bapa, mampukan kami khususnya dalam menjalani kehidupan kami. Biarlah kami boleh menguasai diri kami. Kami boleh senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.